Kristen Protestan, asli dan nenek moyang juga Kristen Protestan. Tapi kenapa aku bisa masuk ke Islam, itu awalnya gini. Saya keluarga besar pendeta semua, om tante semua pendeta. Bahkan saya kemarin sempat ikut sekolah Alkitab tapi nggak lolos, gara-gara puasanya nggak lolos. Jadi yang berkecamuk di hati saya sampai sekarang, saya walaupun saya udah Islam 8 tahun, saya nggak bisa sholat, saya nggak tahu ngaji, malah saya masih suka bawa-bawain firman Tuhan ya gitu kan. Cuman yang bikin pertanyaan saya itu, di Kristen ya, kalau di Kristen kita Yesua itu adalah juru selamat juga, dia abadi. Kalau di Islam, kenapa Yesua itu sebagai penyelamat di akhir zaman? Nah itu yang saya bingung. Kalau soal Kristen ya mungkin nggak perlu dijelaskan, aku udah paham. Tapi untuk di Islamnya ini juga aku bingung. Kadang bergejolak di hati, aku kepengen kembali ke Kristen, tapi aku sudah punya keyakinan sendiri gitu kan. Tapi aku lebih kuat kepengennya kembali ke Kristen, tapi aku nggak tahu kapan itu akan terjadi. Aku juga nggak tahu. Tapi ya itu tadi, yang aku bingung kan, juru selamat itu siapa, yang wajib disembah itu siapa gitu kan, begitu. Jadi mungkin ada jawaban ya, mungkin begitu ya. Iya, cantik. Jadi sang juru selamat umat manusia itu memang hanya Yeshua HaMashiach, tidak ada selain dia. Dan itu sudah terbukti kakak cantik. Bukan hanya sekedar ucapan atau sekedar redaksi Yeshua HaMashiach sang juru selamat, tidak. Tetapi sudah terbukti melalui karya-karya dan perbuatannya. Yesaya 43:11. Kalau kakak dulu pernah jadi Kristen, pasti pernah membaca firman Tuhan ini. Yesaya 43:11. Yahweh berfirman, Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Makanya ketika dia datang ke dunia cantik, namanya Yeshua, artinya keselamatan. Matius 1:21. Berilah namanya Yeshua karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yeshua HaMashiach itu sang juru selamat sudah terbukti melalui karyanya dan perbuatannya di atas kayu salib. Sehingga hanya melalui darahlah kita bisa diselamatkan. Karena kita kan berdosa nih. Kita pasti punya dosa. Nggak ada di dunia ini manusia yang suci. Semua berdosa. Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Jadi bagaimana supaya kita layak masuk surga, Mbak? Karena saya juga nggak mau masuk neraka, jujur. Ya kan, kamu pasti nggak mau kan? Tetapi ingat, supaya kita bisa masuk surga, caranya bagaimana? Karena kita manusia berdosa. Karena satu dosa saja kita lakukan, nggak akan bisa kita masuk surga. Jadi supaya kita suci, Mbak, kita dikuduskan, itu harus melalui darah Yeshua. Karena apa? Imamat 17:11. Nyawa manusia, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan darah itu pengantara antara nyawa. Sehingga darah Yeshua yang tercurah itu, Mbak, Matius 26:28, Matius 26:28, Tuhan Yeshua berfirman, Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan terbukti ketika Yeshua mengalami kematian, dia turun ke alam maut. Di alam maut Yeshua menyatakan kemenangan kepada orang-orang yang terkurung di dunia kematian. Dan ketika Yeshua bangkit, mereka pun bangkit, Mbak. Ada yang manusia yang bangkit. Matius 27 ayat 50-53. Nanti Mbak bisa baca Matius 27 ayat 50-53. Ketika Yeshua HaMashiach bangkit, mereka pun bangkit. Efesus 4 ayat 8-10. Ketika Yeshua HaMashiach turun ke bagian bumi paling bawah, yaitu dunia kematian, dia juga naik ke tempat tinggi, dia juga membawa tawan-tawanan. Makanya Mbak, kenapa ada di hari zaman ada kebangkitan? Karena Yeshua HaMashiach pernah mati dan bangkit untuk hidup abadi selama-lamanya, sehingga kita yang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Nanti Mbak bisa baca ya di Yohanes 11:25. Yeshua HaMashiach berfirman, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Makanya Mbak, di Kisah Para Rasul 4:12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yeshua HaMashiach.
Jadi Mbak adalah anak yang terhilang. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, Mbak. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kamu. Dia Bapa yang sangat mengasihimu, Mbak. Kemarin juga belum lama sih omku pendeta dari GPDI. Kami kan GPDI. Omku sebelum meninggal kemarin itu dia sempat nelpon waktu sakit. Pas kebenaran aku lagi di luar, jadi aku ngangkat teleponnya lagi pakai kerudung ini kan gitu. Jadi omku bilang gini, Pit, katanya gitu, Om mau kamu kembali ke kasih mula-mula, katanya. Hanya orang kita yang tahu kan. Terus saya jawab gini, Om, kembali ke kasih mula-mula itu mudah, tapi buat jalaninya susah. Kenapa aku memilih untuk seperti ini? Mungkin ini keputusan aku bergejolak ya dari keluarga besar. Sampai-sampai aku sekarang itu dibuang sama keluarga besar aku karena aku memilih ini gitu. Tapi aku mempunyai alasan tersendiri. Kenapa aku memilih ini? Yang pertama, karena aku mencari kepastian. Karena memang jujur aku nggak memihak si A si B gitu enggak. Tapi hati aku merasa lebih tenang ke yang sekarang. Tetapi yang menjadi gejolak di hati aku, fisik aku mungkin sudah seperti ini. Tapi kenapa yang jadi pertanyaan aku, hati aku itu selalu ke sana. Aku belum bisa fokus ke sini gitu kan. Jadi terkadang aku tuh selalu bergumul gitu kan. Kalau bahasa kita itu bergumul. Kalau memang aku ditakdirkan untuk menjadi anak yang hilang, kenapa nggak dari awal aku dipelihara? Kenapa aku harus jatuh terlalu dalam, pergi terlalu jauh? Di saat aku sudah jauh, di saat aku sudah merasa tenang, lalu ada panggilan-panggilan seperti itu. Memang banyak banget. 1 bulan ini dari pihak keluarga besar, dari pihak teman, semuanya itu kalau WA ataupun apa itu mereka selalu melontarkan kata-kata mutiara itu. Jadi saya tuh sempat bimbang. Kemarin juga saya tuh sempat mau ambil keputusan untuk kembali flashback ke kasih mula-mula. Tetapi saya kembali lagi berpikir seperti ini. Apa yang saya lakukan sekarang saya rasa itu sudah benar. Tapi yang membuat saya bingung itu ya, sebenarnya Tuhan itu ada berapa? Ada berapa? Tuhan itu ada berapa? Kalau di kita, aku tahu. Terus kalau di Islam kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Jadi sebenarnya itu yang mana? Yang mana yang wajib disembah itu yang mana? Yang wajib kita sembah itu yang mana? Oke, jadi gini kakak. Tadi kakak bilang kalau aku ditakdirkan menjadi anak yang hilang. Tuhan Yesus Hamasiah tidak pernah menakdirkan kamu menjadi anak yang hilang. Kamu menjadi anak hilang itu dari diri kamu sendiri. Yesus Hamasiah itu memberikan kamu ketetapan apa? Bukan takdir jadi anak hilang, tidak. Itu dirimu sendiri yang bikin kamu seperti itu kakak. Tetapi Yesus Hamasiah memberikan kita ketetapan atau takdir apa? Keselamatan kekal. Dia tidak pernah menghendaki anak-anaknya itu jauh dari dia atau pergi dari dia. Tetapi kan kita ini sendiri yang jauh dari dia. Yeremia 29 ayat 11. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, engkau menjadi anak yang hilang. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah merancang itu dalam dirimu. Tetapi dia merancang damai sejahtera, keselamatan kekal yang dirancangkan untukmu, yang ditakdirkan untukmu. Tetapi kamu sendiri yang membuat dirimu menjadi anak yang hilang. Kamu sendiri yang pergi meninggalkan Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kamu, cantik. Nah kalau kamu bilang siapa yang harus disembah, makanya kakak banyak membaca kitab suci, baca Alkitab, baca Al-Quran, baca kitab-kitab agama lain. Karena saya pun pernah jadi anak yang terhilang. Saya pernah menjadi anak yang terhilang. Tetapi ketika saya bertanya juga seperti yang kamu bilang, siapalah yang harus kusembah? Karena kita kalau salah menyembah,
itu salah fatal nanti di hari kiamat. Karena kalau Tuhan Yesus sudah datang, di situ kita baru tobat, pintu sudah tertutup. Makanya mumpung kita masih hidup, masih ada waktu, disinilah kita bertobat dan mencari kebenaran. Nah, di dalam siapa ada kebenaran sejati? Hanya Yesus HaMasiah yang berfirman dengan tegas, dialah sang kebenaran, dialah sang hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, artinya kerajaan surga, tanpa melalui dia. Begini saja Mbak, lebih bagus Mbak mungkin baca ini dan tanya dia dalam doamu, gak usah sebut nama. Tuhan yang sejati yang harus kusembah siapa, engkau nyatakan dirimu kepadaku. Pasti dia menjawab kamu. Karena Tuhan yang maha baik itu, Bapa yang baik itu tidak pernah membuat kamu dalam kebimbangan, dalam keraguan. Karena saya juga begitu ya. Dulu saya, aduh siapa yang harus kusembah ini? Apakah betul Yesus itu Tuhan? Ya kan? Apakah betul gini? Akhirnya saya mencari tahu. Setelah saya baca ini, lalu saya berpikir, oh iya ya, kalau Tuhan yang sejati itu, pasti karakternya juga suci. Dia juga mengajarkan hal-hal yang kudus, yang mulia. Makanya ajaran kasih tertinggi itu hanya dalam Yesus HaMasiah. Ajaran Yesus HaMasiah itu dari surga, berbeda dengan ajaran dunia. Kalau ajaran dunia, kalau tidak segolongan dengan kamu, jangan ucapkan salam, ya. Tuduhlah mereka sesat dan segala macam. Tapi Yesus HaMasiah mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gak ada siapapun yang bisa mengajarkan seperti ini, karena ini ajaran surga, Mbak. Inilah kenapa saya tertarik kepada pribadi Yesua, karena dia adalah pribadi yang suci, yang mulia, yang penuh kasih. Bahkan nyawanya saja diberikan untuk kita, Mbak. Apalagi kerajaan surga. Jadi gitu Mbak. Jadi mungkin kakak berdoa lagi, Tuhan, siapa dirimu? Nyatakan kepadaku. Jangan buat aku dalam kebimbangan dan keraguan, ataupun siapa yang harus kusembah. Kamu berdoa aja Mbak, pasti Tuhan akan memberikan jawaban kepada kamu. Dan ingat sekali lagi Mbak, Tuhan Yesus HaMasiah Bapa yang baik, dia Elohim yang Esa. Elohim yang Esa, bukan Tritunggal ya. Karena di dalam kitab suci ini tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tritunggal ini memang banyak membuat orang pindah ke agama sebelah. Tetapi Yesus HaMasiah mengajarkan dia adalah Elohim yang Esa. Dia adalah satu-satunya Tuhan Elohim dan Bapa, sang pencipta, sang juru selamat umat manusia. Makanya hanya Tuhannya orang Kristen yang pernah datang ke dunia, yang datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Jadi saran saya Mbak, lebih bagus kamu berdoa. Gak usah kamu sebut entah siapa. Tuhan, sang pencipta, sang juru selamat, siapa engkau, nyatakan dirimu kepadaku. Jawab saya tidak mau hidup dalam kebimbangan. Saya tidak mau hidup dalam terombang ambing. Pasti dia menjawab kamu Mbak. Semangat kakak cantik. Ya, anehnya itu waktu kan saya berapa kali gagal berumah tangga ya. Awalnya dari Kristen, terus saya masuk Islam, dapat Yesus. Sekarang kok malahan saya itu dapat jodoh mualaf juga. Jadi saya ini mualaf, suami saya mualaf. Tahun kemarin mami saya itu masuk Islam juga. Jadi saya itu bingung. Jadi kalau misalnya memang saya mau kembali ke kasih mula-mula itu, berarti saya harus membawa suami, anak-anak sama mami saya. Ke surga itu bukan boncengan Mbak. Jadi kita itu menyembah Yesus HaMasiah bukan melihat orang lain. Bukan karena keluarga aku begini sih, itu enggak. Jadi kita itu menyembah Tuhan yang benar karena memang dia yang harus kita sembah gitu, bukan karena orang lain. Oh ini sudah ini. Makanya kebenaran Mbak tidak diukur dari orang berpindah agama. Sebab kalau berpindah agama dari Islam ke Kristen juga ada, dari Kristen ke Islam juga, dari Buddha ke Hindu, banyak mereka saling berpindah gitu. Tapi bukan itu tolak kebenaran. Standar kebenaran adalah firman Tuhan dan juga Yesus HaMasiah yang terbukti Tuhan yang sejati, yang menyatakan diri. Dia menunjukkan betapa dia mengasihi umat manusia dengan datang dari surga. Jadi teman-teman,
standar kebenaran bukan dari orang berpindah agama. Makanya kalau saya ya, sekalipun seluruh dunia mualaf atau berpindah ke agama lain, saya akan tetap setia kepada Yesus Hamasiah. Karena saya tahu, saya kenal siapa yang saya sembah. Itu kalau saya. Walaupun saya dulu pernah anak yang terhilang. Terima kasih Korudi, terima kasih. Saya pernah juga bertindak seperti Mbak. Tetapi saya kembali. Artinya Tuhan Yesus Hamasiah memanggil saya dan saya meresponi panggilannya. Jadi standar kebenaran teman-teman bukan dari orang berpindah agama yang satu dengan ini. Sehingga sekalipun banyak orang yang meninggalkan Yesus atau banyak yang membenci saya dituduh penyesat, saya dituduh bidat, segala macam, saya tetap setia kepada Yesus Hamasiah. Dia adalah Bapa yang baik, dialah Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Dia. Dan satu-satunya dia Tuhan sejati. Jadi saya menyembah Dia bukan juga hanya karena supaya masuk surga, tidak, tapi karena Dia memang Tuhan yang sejati yang harus disembah, dipuji, dimuliakan. Jadi saran saya gitu aja ya Mbak ya, mungkin Mbak banyak belajar dan bertanya sama Tuhan gitu. Pertanyaan saya satu lagi nih kakak ya. Iya silakan cantik. Dari tadi kan saya nontonin kakak gitu. Iya. Kan selalu ibaratnya kalau orang Kristen bilang itu berkhotbah ya. Tapi yang buat pertanyaan saya itu dari awal tadi kembang saya menarik kepengen mau ke roomnya ini. Kakaknya berkhotbah tapi kok pakai kerudung gitu kan. Saya penasaran Islam atau Kristen gitu kan. Jadi makanya saya penasaran. Karena setahu aku ya, pelajaran yang pernah aku ambil sewaktu saya jadi Kristen itu nggak boleh pakai ini gitu kan. Terus orang Islam juga harus pakai gitu kan, yang nggak harus sih, nggak wajib, tergantung orangnya. Tapi kalau kita orang Kristen kan nggak boleh gitu. Makanya saya penasaran juga tadi kakak itu Islam atau Kristen, tapi saya simak dari tadi. Oh ya oke, mungkin gini ya, apa ya, kalau kita orang Kristen itu kan netral ya, pakai apa aja, nggak ada larangannya gitu kan. Jadi ya kalau bisa waktu kakak berkhotbah gitu, maksud aku biar orang nggak bingung, nggak usah pakai kerudung gitu kakak, biar orang nggak bingung gitu loh, nggak bingung. Aku boleh, oke lah, pertimbangkan semuanya ini. Tapi bentar dulu kak. Ya, saya jawab dulu masalah kerudung ya. Nah, kenapa kakak dulu Kristen terus berpindah agama? Karena kakak tidak mengenal siapa Yesus Hamasiah. Dan kemungkinan juga tidak membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang ya. Dulu juga saya pernah berpindah agama atau tidak percaya Yesus itu Tuhan karena saya tidak mengenal Dia dan tidak membaca kitab suci. Tetapi setelah kita membaca kitab suci, kita juga meminta petunjuk dan bimbingan dari Tuhan, semakin dibukakan, tersingkap semua. Nah, jadi begini Mbak, kalau mengenai kerudung, justru di dalam kitab suci ini, di dalam Alkitab ini, yang secara spesifik disuruh menudungi kepala. Dan kenapa Kristen di Indonesia ini tidak menggunakan kerudung rata-rata, tetapi kalau di gereja kita pakai kerudung ya. Di gereja kita pakai kerudung. Ada juga Ortodoks pakai kerudung, ya. Katolik ya beberapa gitu ya. Tapi itu mantila. Nah, kita nggak disuruh pakai mantila. Kita disuruh menudungi kepala. Kalau tidak mau menudungi kepala, lebih bagus cukur rambutmu. Gitu ya. Jadi gini kakak cantik. Kenapa saya pakai kerudung? Karena diperintahkan di dalam kitab suci saya, dan kakak tidak boleh melarang saya. Itu namanya pelanggaran HAM. Begitu pula, yang pertama sekali memerintahkan untuk menggunakan kerudung, menudungi kepalanya itu di dalam Alkitab, jauh sebelum Al-Quran muncul. Di sini diperintahkan secara spesifik menudungi kepala. Di 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16 ya. Jadi seorang perempuan yang beribadah itu harus menggunakan penudung kepala. Nah, menudungi kepala. Makanya saya kalau beribadah tetap menudungi kepala cantik. Kemudian begini, kakak, kalau boleh saya bertanya, kakak kan menggunakan kerudung tuh menudungi kepala.
Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran kenapa kakak disuruh menudungi kepala? Ada nggak secara spesifik disuruh menudungi kepala? Enggak, Menutupi kepala. tetapi menutup aurat. Aurat, emangnya rambut aurat, kepala aurat? Aurat. Nah itu dia. Ada nggak di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa kepala itu adalah aurat? Karena setahu saya aurat itu adalah daerah-daerah yang sensitif, daerah-daerah yang tidak bisa ditunjukkan lah. Orang yang tidak pakai kerudung pun pasti menutupi auratnya. Nah kalau selama saya jadi muslim itu yang saya dapat pelajaran itu, wanita muslim itu wajib menutup aurat tapi tidak dipaksakan. Wajib dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat. Yang hanya boleh kelihatan itu sebenarnya hanya bola mata, telapak tangan itu semua harus tertutup. Tetapi karena kita bukan tinggal di Arab Saudi, jadi minimal ya kita pakai baju panjang, pakai celana yang panjang-panjang, pakai kerudung gitu. Karena nggak mungkin dong kita pakai. Iya begini Mbak, mungkin Mbak cari dalilnya di mana diperintahkan menudungi kepala, secara spesifik disuruh menudungi kepala, dan Mbak bilang tadi menutup aurat. Ada nggak di dalam kitab suci Mbak bahwa rambut itu adalah aurat? Itu kan harus jawab berdasarkan dalil gitu. Nah mungkin itu dicari tahu aja nanti dicari aja. Karena Senandar aja nggak bisa jawab itu, Senandar. Kan itu aku nggak tahu karena Iya. aku mualaf, jadi aku nggak sepasih dari lahir ya. Tapi aku selalu dengar dari beberapa orang-orang itu yang udah pinter lah, maksudnya yang udah tinggi levelnya gitu, semua mengatakan seperti itu. Rambut itu aurat dari atas kepala sampai ujung kaki itu. Iya, makanya gini Mbak, karena Senandar aja yang sudah bertahun-tahun jadi debaters Muslim belum bisa jawab. Nah, makanya cari tahu aja nanti. Karena kan Mbak melarang saya untuk tidak menggunakan kerudung, sementara saya punya dasar untuk memakai kerudung dan tujuannya adalah ibadah dan secara spesifik diperintahkan dalam kitab saya. Gini. Kakak maaf ya, saya tuh nggak melarang. Saya dari tadi tuh ngomong saya tidak melarang kakak pakai kerudung. Tapi kan Mbak tadi bilang jangan menggunakan kerudung. Maksud aku jangan pakai kerudung yang seperti ini. Maksudnya gitu loh. Itu kan seakan-akan kita pakai kerudung kayak ala-ala orang Islam. Makanya saya tanya sama Mbak, di mana diperintahkan di dalam agamamu, di dalam kitabmu disuruh menudungi kepala, menutupi kepala secara spesifik. Sementara di kitab saya disuruh menutupi kepala, menudungi kepala. Iya, menudungi kepala kan. Dan juga kan sebelum agama Islam muncul di abad ke-7. Oh, itu kan. Iya, makanya tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Nah itu dia. Orang Indonesia ini banyak yang belum paham. Contoh macam aku tadi kan, begitu masuk itu aku kira kakak itu Islam, tapi kok setelah aku simak ternyata kakak bukan Islam. Nah, jadi kalau kita mau dipahamin, sebaiknya kita harus karakternya itu harus sesuai dengan yang ada gitu kan. Menutupi kepala itu kan nggak harus pakai kerudung. Kalau kita bisa pakai topi, bisa pakai songkok gitu. Jadi walah, itu bukan pakai kerudung disuruh menudung kepala, pakai topi. Mbak, jangan ngawur Mbak. Iya gini, ya. Aku tanya di dalam agama Islam, dalam kitab Islam, di mana diperintahkan secara spesifik menudungi kepala, menutupi kepala seperti yang kamu gunakan. Kakak, aku itu bukan membahas soal. Ya udah, makanya kalau kakak nggak tahu, artinya jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak kamu pahami. Enggak, sebentar dulu kak, sebentar kak. Makanya saya hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Karena yang pertama sekali disuruh menudungi kepala itu adalah Kristen, pengikut Yeshua HaMasiah, jauh sebelum Islam muncul di abad ke-7. Jadi saya kembali kepada ajaran kitab suci agar masyarakat luas tahu. Artinya kerudung itu bukan milik Islam. Dan yang
yang pertama sekali memerintahkan untuk menudungi kepala, dan secara spesifik disuruh menudungi kepala itu hanya dalam Alkitab. Sementara kamu kan disuruh menutupi seluruh tubuh. Kasih izin saya ngomong dulu ya. Kakak, kasih izin saya ngomong dulu. Ini loh, aku bukan mau berdebat soal kerudung ataupun menutup kepala ya. Yang saya permasalahkan, anggap saya ini orang Indonesia yang paling bodoh, paling nggak tahu pergaulan, nggak tahu agama ABC. Jadi kakak tadi kan menjelaskan tentang kekristenan, tetapi kakak posisinya pakai kerudung seperti orang Islam. Jadi kalau orang yang bodoh, nah disitulah salahnya Mbak. Saya menggunakan kerudung bukan seperti orang Islam, karena sebelum Islam muncul di abad ke-7, Kristen sudah terlebih dahulu memakai kerudung seperti yang kamu gunakan. Gitu loh. Oke Mbak, saya rasa Mbak lebih banyak belajar lagi, karena saya tanya dalil juga Mbak nggak tahu gitu loh. Ya, di mana secara spesifik diperintahkan di dalam kitab agama Islam untuk menutupi kepala, menudungi kepala seperti yang kamu gunakan. Indonesia ini nggak pintar kayak apa semua orang Indonesia. Iya makanya ya Mbak